Bacaan dari Nubuat Yunus. Yunus sangat kesal hatinya dan marah-marah, karena Tuhan mengasihani kota Niniwe. Maka berdoalah ia kepada Tuhan. Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan ketika aku masih di negeriku, aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setianya, yang menyesali malapetaka yang hendak didatangkannya. Itulah sebabnya aku melarikan diri ke Tarsis. Maka sekarang, ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Tetapi Tuhan bersabda, layakkah engkau marah? Yunus telah keluar dari kota Niniwe dan tinggal di sebelah timurnya. Di situ ia mendirikan sebuah pondok dan duduk di bawah naungannya, menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak yang menaungi kepala Yunus, agar ia terhibur dari kekesalan hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya, ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah pula datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati. Ia berkata, lebih baiklah aku mati daripada hidup. Tetapi Tuhan bersabda kepada Yunus, layakkah engkau marah kepada pohon jarak itu? Jawab Yunus, selayaknya lah aku marah sampai mati. Tuhan lalu bersabda, engkau sayang akan pohon jarak itu, padahal tidak sedikit pun engkau berjerih payah, dan tidak pula engkau menumbuhkannya. Pohon itu tumbuh dalam satu malam, dan binasa pula dalam satu malam. Nah, mana mungkin aku tidak sayang akan kota Niniwe yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, dengan ternaknya yang begitu banyak? Padahal mereka itu tak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Engkaulah Allah yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Engkaulah Engkaulah Allah Allah yang yang panjang panjang sabar sabar dan dan berlimpah berlimpah kasih kasih setia. setia. Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku, sebab kepadamulah aku berseru sepanjang hari. Buatlah jiwa hamba-Mu bersuka cita, sebab kepadamulah, ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Engkaulah Engkaulah Allah Allah yang yang panjang panjang sabar sabar dan dan berlimpah berlimpah kasih kasih setia. setia. Ya Tuhan, Engkau sungguh baik dan suka mengampuni. Kasih setiamu berlimpah bagi semua yang berseru kepadamu. Pasanglah telinga kepada doaku, ya Tuhan, dan perhatikanlah suara permohonanku. Engkaulah Engkaulah Allah Allah yang yang panjang panjang sabar sabar dan dan berlimpah berlimpah kasih kasih setia. setia. Segala bangsa yang Kau jadikan akan datang menyembah di hadapan-Mu, ya Tuhan. Mereka akan memuliakan nama-Mu. Tuhan, sungguh besarlah Engkau. Engkau melakukan keajaiban-keajaiban. Hanya Engkaulah Allah. Engkaulah Allah yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Haleluya, 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 haleluya. Kalian akan menerima roh pengangkatan menjadi anak,
Dalam roh itu kita akan berseru, Aba ya Bapa. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Inilah Injil suci menurut Lukas. dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa, sebagaimana Yohanes telah mengajar murid-muridnya." Maka Yesus berkata kepada mereka, "Bila kalian berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berilah kami setiap hari makanan yang secukupnya, dan ampunilah dosa kami, sebab kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Berilah kami setiap hari makanan yang secukupnya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, ini adalah doa yang Yesus ajarkan kepada kita ketika kita memohonkan rejeki kepada Tuhan. Tuhan tidak mengajarkan, "Berilah kami rejeki yang berlimpah-limpah, rejeki yang cukup untuk anak cucu sampai 7 turunan." Tidak pernah Tuhan mengajarkan seperti itu. Bahkan Tuhan secara spesifik mengatakan dalam Injil, "Berilah kami makanan yang secukupnya." Bukan berilah kami rumah 3, berikanlah kami mobil Alphard, misalnya seperti itu. Bukan seperti itu ternyata Tuhan. Kalau kita mau merenungkan dengan sungguh doa ini, Tuhan mau mengajarkan kepada kita pertama adalah supaya kita tidak serakah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah supaya setiap hari kita bergantung pada Allah. Bahwa hidup ini adalah karena Allah, dan hanya Allah lah yang menjadi sumber hidup kita. Yang ketiga adalah Tuhan mau mengajarkan kepada kita supaya kita selalu bersyukur atas penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Walaupun rezeki kita sedikit mungkin di mata kita, di ukuran dunia mungkin rezeki kita sedikit setiap hari, tapi itu adalah bentuk penyertaan Tuhan dalam hidup kita, dan itulah yang harus kita syukuri. Karena Tuhan cukupkan, buktinya apa? Sampai sekarang kita hidup, kita sehat. Tuhan selalu mencukupkan apa yang menjadi segala kebutuhan kita. Itu harus kita sadari, harus kita syukuri, sehingga di dalam hidup ini kita bisa berhenti mengeluh. Kita bisa berhenti menuntut terus kepada Tuhan. Sehingga dengan demikian hidup kita selalu penuh dengan syukur, penuh dengan sukacita, karena Tuhan selalu hadir untuk memberikan kehidupannya kepada kita.